sembah Kau di tempat kudus. Tiada Tuhan seperti-Mu, Kau yang ku sembah. Kaulah hidupku, Kau yang mengerti segala jalanku, Kau yang ku sembah. Yesus, ku serahkan hatiku demi nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami datang untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu di dalam hidup kami, biar kami terus ada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami persiapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami membuka hati kami Tuhan. Kami mau menangkap semua kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Kami mau menjadi pelaku firman-Mu Tuhan, mengikuti semua setiap perintah-perintah-Mu dalam hidup kami. Sebab firman-Mu Tuhan menjadi penerang dalam hidup kami. Firman-Mu menyegarkan jiwa kami Tuhan. Firman-Mu memberi kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirman bagi kami semua anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Bukan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan setiap kami Tuhan. Tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Kami nyatakan iman kami Tuhan.
sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Kami nyatakan dengan iman kami, Tuhan. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Tuhan Yesus, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun Ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang, karena Yesus selalu menopang hidupku. Bawa kami semakin dekat, melekat, hidup tinggal di dalam kasih-Mu, hidup jadi pelaku firman-Mu. Sebab di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kasih-Mu cukup bagi kami. Biar jalan kehidupan kami diterangi oleh cahaya kebenaran firman-Mu. Roh-Mu menuntun kami hingga dari satu kemuliaan menuju kemuliaan yang lebih besar. Terus naik, tidak menjadi turun. Diperbaharui roh jiwa tubuh kami, disempurnakan sebagaimana imago Dei Tuhan Yesus kami. Terima kasih Bapa, berkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Anugerahkan kasih-Mu, roh pengenalan yang benar akan Engkau, roh hikmat pengertian dan kasih sayang-Mu bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua kita cinta Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, 10 tahun sudah saya melewati jalan-jalan pikul salib kehidupan ini, hidup sebagai single parent, dan kita sudah melihat minggu lalu kami bersiarah, keluarga De Johan ziarah di pusara istri saya tercinta, dan pada hari yang sama anak-anak membelikan saya satu buah cincin. Ini ada suatu pelajaran menarik. Jangan memandang menurut nilai, tapi mari memandang menurut kesukaan. Karena hidup ini, parameternya kita harus tentukan parameter yang memberkati. Kalau menurut harganya, ini dahulu mungkin sangat mahal ya. Sangat mahal. Mungkin bisa
puluhan kali lipat dengan harga hari ini. Dan kalau dihitung menurut nilai kurs mata uang Zimbabwe, mungkin ini bisa 650 juta Zimbabwe. Tapi kalau menurut mata uang rupiah, ini hanya sekitar 65.000 rupiah. Lah, lo kok murah Pak Johan? Ya inilah kehidupan. Ini seperti yang pernah populer pada masanya sangat mahal dan hari ini nilainya hanya 65 juta. Saya juga tunjukkan satu lagi. Ini adalah hadiah giveaway-nya Rehwel Natalia yang baru datang. Karena mengikuti saran saya, anak-anak, saya berkata, efektifkan waktu libur-libur masa kuliah jadi berkat, nikmati berkat Tuhan. Anak-anak saya mengikuti berbagai perlombaan giveaway di Instagram dan Rehwel dapat kiriman menang, dapat sepotong ini logam mulia, tipis kecil. Nah saudara, kalau kehidupan itu adalah pilihan, saudara milih mana? Cincin permata ataukah emas yang kecil tipis logam mulia? Ini emas 24 karat. Mana yang saudara pilih? Pak, saya nggak mau milih. Ya berarti saudara sekarat. Karena dalam kehidupan kalau nggak memilih ya pasti sekarat, saudara ya. Karena turun dari 24 karat jatuhnya sekarat. Pak, saya mau memilih yang saya suka. Ya pilih mana yang saudara suka. Yang cincin permata bisa dipakai, bisa dibawa kemana-mana, dinikmati. Tapi dulu harganya mahal, sekarang murah sekali. Yang logam mulia emas ini nggak bisa dipakai, cuma bisa disimpan. Segala sesuatu nanti terukur ketika kita didesak dalam kehidupan. Apa yang kita pilih suatu masa akan didesak dalam kehidupan. Waktu kita mau jual, mungkin cincin permata ini lebih besar peluang untuk semakin turun harga daripada naik. Karena apa? Karena cincin permata ini musiman. 5 tahun lalu populer dan hari ini nyungsep. Dan mungkin tidak akan pernah bangkit dalam era 50-100 tahun. Jadi kalau saudara berharap untung dengan cincin permata, ya keburu meninggal dunia. Sementara logam mulia ini mau seperti apapun keadaan dunia, harganya terus naik. Dan luar biasa nanti kalau kita masuk surga, lantai surga juga dari emas murni. Demikianlah kehidupan kekristenan kita hari ini. Ketika hidup memberi kita kesempatan untuk memilih, kekristenan seperti halnya kedua benda ini. Kita mau memilih seperti apakah kehidupan kekristenan hari ini. Kalau kitab suci menggambarkan kita ini anak, dan Tuhan Sang Pencipta semesta alam itu Bapa. Anak yang seperti apa? Anak yang murah, enak dilihat, buat kagum semua orang. Tapi ketika disudutkan pada kehidupan, nggak ada harga, nggak ada nilainya. Ataukah anak-anak tersembunyi? Kapanpun disudutkan seperti apapun, value-nya semakin naik. Dari satu kemuliaan, dari satu waktu, berganti bulan, berganti tahun, terus naik, tidak menjadi turun. Semasa 2017, waktu saya berangkat bersama The Joint Family ke Israel, saya sempat melepaskan sisa tabungan logam mulia saya. Saat itu saya ingat betul, saya jual sekitar 68 juta. Hari ini sudah memasuki 940.000 rupiah per gram, jadi kira-kira 94 juta. Dalam tempo 4 tahun kenaikannya itu tinggi sekali. Kekristenan seperti apa yang kita hari ini sedang kita minta Tuhan proses, sedang kita jajaki, sedang kita tapaki. Kekristenan seperti apakah? Kita belajar tentang dimensi anak. Serial Gereja Mula-Mula 4-16 ini kita belajar tentang dimensi bapak dan anak. Karena pilihannya hanya ada anak kesayangan atau anak gampangan, saya lebih suka memberinya dengan judul dan tema anak kesayangan Tuhan. Mari kita lihat kebenaran firman lebih dulu di dalam
Kisah Para Rasul 9 ayat 32 sampai 43. Kisah Para Rasul 9 ayat 32 sampai yang ke-43. Pada waktu itu Petrus berjalan keliling, mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu, ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang di Lida. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, "Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu." Seketika itu juga bangunlah orang itu. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu ia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu Petrus tinggal beberapa hari di Yope di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Amin. Amin. Dalam kisah kegerakan gereja mula-mula ini ada 3 tokoh. Satu tokoh kita kenal dekat yang bernama Simon Petrus. Dia sedang berjalan berkeliling untuk memberitakan Injil, untuk berbuat baik, menyatakan tahun rahmat Tuhan, mengadakan mukjizat di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, sisi dari tokoh rohani yang pertama Simon Petrus kita pindahkan ke belakang. Kita beralih ke 2 tokoh yang lain yang baru dicatat oleh kitab suci. Yang pertama bernama Eneas. Eneas ini 8 tahun terbaring di tempat tidur dalam keadaan lumpuh. Hari-hari ini ada banyak anak-anak Tuhan mungkin mengalami seperti Eneas. Suddenly suatu keadaan tak terduga tiba-tiba hidup menghimpit, hidup menekan, hidup menyudutkan, dan hidup merebut segala hal. Hingga di dalam kehidupan anak-anak Tuhan, bisnisnya hancur. Sampai hari ini bisnisnya lumpuh, tidak bisa bangkit. Keluarga yang bahagia, keluarga yang terbina luar biasa dibangun dari cinta dan jodoh dari Tuhan, direbut oleh pihak lain menggunakan ajian, pelet, setan, jin, dukun-dukun hingga keluarga itu lumpuh porak-poranda. Ada banyak anak-anak Tuhan mengalami kelumpuhan secara materi, tidak bisa mengalami terobosan kehidupan, hari-hari kecemasan, makannya nggak bisa tenang, tidur nggak bisa nyenyak, diliputi segala kesakitan dalam kehidupan, terbaring, tidak bisa bangkit seperti Eneas ini. Saudara terkasih, sesudah Eneas, satu tokoh lagi muncul yang bernama Tabita. Dikenal dengan istilah juga namanya Dorcas. Ini lebih luar biasa. Dia dikatakan kitab suci rajin berbuat baik, rajin mengadakan amal bahkan di hari matinya. Karya kebaikannya, baju-baju, semua karya tangannya masih ada di dekatnya. Tapi lihatlah, orang yang rajin beramal yang baik ini meninggal seketika.
Inilah hidup. Siapa yang bisa mengatur hidup? Dan hari-hari ini semasa pandemi ini, mana ada jaminan hidup? Dahulu semua orang berlomba investasi, mau punya gedung, mau punya mobil mewah, mau punya kehidupan yang wah-wah-wah. Semua merasa punya uang, bisa wah. Bahkan investasi masa depan, bisa beli tanah kuburan yang luar biasa. Tapi semasa pandemi, ketika kehidupan menyudutkan, ketika kehidupan merebut nyawa, semua itu tidak berharga, saudara terkasih. Lihat, 5 tahun yang lalu semua orang akan berkata, wow, aku mau punya cincin ini. Permata itu loh, yang harganya mungkin saat itu 700, 1 juta rupiah. 5 tahun berselang, hari ini semasa pandemi nilainya 65.000 rupiah. Bocah SD, bocah SMP bisa beli, saudara. Di dunia tidak ada yang kekal. Hal pertama yang kita bisa tangkap lewat pesan Tuhan ini adalah kemalangan orang benar itu banyak, saudaraku. Ini menjawab pertanyaan kita. Kenapa aku sudah lakukan semua pekerjaan Tuhan, jadi pelaku firman, mendukung pelayanan Tuhan, sudah berbuat baik, sudah rajin membayar persepuluhan, sudah lakukan semua kewajiban, tetap aku masih didera sakit, didera banyak hal kehidupan yang gak menyenangkan. Ini hidup. Saudara sedang memasuki masa kehidupan seperti Tabita, seperti Dorcas ini. Hidupmu tiba-tiba mengalami hal yang tidak menyenangkan. Tiba-tiba semuanya sepertinya mengalami kesakitan. Seperti Eneas, hidupmu, engkau tiba-tiba dibuat dalam keadaan engkau sudah buat segala hal. Engkau berharap firman berlaku buatmu. Engkau berharap firman membela engkau, ternyata engkau dilumpuhkan oleh penyakit. Tiba-tiba ada yang menipu bisnismu. Tiba-tiba ada yang merebut keluargamu. Tiba-tiba ada yang mencuri kebahagiaan keluargamu. Tiba-tiba anakmu ditemukan sedang narkoba, berontak. Tiba-tiba engkau mendapati suami punya simpenan yang lebih luar biasa lagi. Tiba-tiba engkau melihat tagihan, ternyata membludaknya tagihan akibat istrimu belanja gila-gilaan. Ini kehidupan yang melumpuhkan. Ini kehidupan yang terjadi di tengah-tengah keadaan fakta dan keadaan hari ini. Segala hal hari ini memilukan, memiriskan. Minggu lalu Roh sudah pesankan kepada kita, harus memiliki pikiran perasaan Yesus. Tanpa memiliki pikiran perasaan Yesus, penyakit akan datang, bahkan penyakit lama akan muncul, dan setan akan sodorkan penyakit lama itu untuk menghancurkan hidupmu, melumpuhkan hidupmu, bahkan membinasakan hidupmu. Karena itu pilihan kita. Masuki jalan Tuhan dengan pengertian yang benar. Masuki jalan kehidupan, menemukan solusi dari Tuhan dengan cara solusi yang tepat. Kalau saudara memang suka pamer-pamer, teruslah pamer dengan cincin permata. Tapi kalau saudara orang tersembunyi, tidak perlu dipamer, simpan aja saudara. Ya, simpan aja. Yang berharga itu, cepat atau lambat, kehidupan akan membawa semua hal berharga dalam hidup saudara yang saudara tabur dalam diam, saudara tabur dengan sembunyi, saudara berdoa syafaat, saudara menjadi pelaku firman, saudara tidak kejar popularitas, saudara melakukan semua perintah Tuhan dengan segenap hati. Engkau adalah anak kesayangan Tuhan, emas murni yang tersimpan itu. Saya mau mengajak saudara melihat pengamatan ini, jawaban ini sudah ada di dalam kitab suci, bahwa kemalangan orang benar itu banyak, saudaraku. Saya berdoa, kekayaan kemuliaan Yesus melalui pikiran perasaan Yesus yang diimpartasikan lewat Ruah Elohim itu memberi kita kesanggupan mengelola kehidupan, melihat semua kekurangan kehidupan, melihat semua perbedaan, melihat segala hal yang tidak menyenangkan itu, mengubahnya jadi satu rangkaian, sebagaimana satu pot bunga, oleh tangan yang terampil, oleh hati yang penuh sukacita, sebab sukacita adalah obat. Hati yang penuh sukacita sorga itu bisa merangkai satu pot bunga itu. Bahkan ilalang pun yang begitu tajam bisa melukai itu dengan hati-hati. Bahkan bunga ros yang harum, yang batangnya penuh duri itu, dengan hati-hati kita bisa merangkainya jadi keindahan seni dalam kehidupan ini. Mari izinkan saya tunjukkan suatu kesimpulan dari seorang penghikmat
dari raja besar yang ada pada masanya tentang kemalangan orang benar yang banyak itu. Mari bersama-sama kita lihat kebenaran firman Tuhan lebih dulu di dalam Mazmur 34 ayat 18 sampai 22. Mazmur 34 ayat 18 sampai 22. Beginilah firman Tuhan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Amin. Amin. Saudara terkasih, Tuhan dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya, the broken spirit. Jiwa dan hati yang hancur tidak dipandang hina oleh Tuhan. Hari ini Tuhan menatap kepada engkau. Engkau yang berkata, aku dalam kesusahan, deraan hutang, deraan penyakit, ketidaknyamanan, divonis dalam kehidupan oleh berbagai penelitian dan medis, mesti sakit begini, akan begitu. Marilah sejenak meletakkan semuanya di bawah kaki Yesus untuk meraih satu untayan hati, karangan bunga hatimu persembahkan bagi Yesus, ucapan syukur. Kalau engkau melihat masa lalu hingga hari ini, Tuhan sudah membuat banyak perkara ajaib, meluputkan hidupmu dari waktu ke waktu, dari berbagai pencobaan. Tuhan beri kemenangan demi kemenangan. Tetap kuat, tetap bertahan. Bersama Yesus engkau pasti sanggup menahannya, karena padamu ada perjanjian Tuhan. Padamu ada janji Tuhan. Janji Tuhan tidak akan gagal dalam hidupmu. Sekalipun hari ini kehidupan menekan engkau, sejuta setan datang mendera hidupmu, akan membuat kulit dan dagingmu busuk seperti yang dialami Ayub. Tapi semua itu hanya batasan waktu sementara. Sebab tangan Tuhan menopang engkau dan menjamin bahwa nyawamu tidak akan hilang. Oleh karena apa? Oleh karena engkau setia kepada Tuhan. Oleh karena firman Tuhan ada di dalam dirimu. Engkau adalah firman yang bernada. Engkau adalah firman yang jadi buah. Engkau pelaku firman Allah yang ada di muka bumi ini. Engkaulah cahaya terang Tuhan dalam kehidupan. Engkaulah imago Dei Yesus itu. Jangan takut, jangan khawatir. Lihat kitab suci berkata, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ini janji Tuhan bagimu, bagiku, bagi semua kita. Tidak ada yang tidak bisa kita lewati. Tidak ada yang tidak bisa kita menangkan. Bersama Yesus pasti ada kemenangan. Ingat akan salibnya. Ketika dia disalibkan, dia berkata, it is finished. Penyakitmu, kemiskinanmu, kutuk-kutuk, segala pencobaan itu sudah ditaklukkan di atas kayu salib. Dan darah Yesus yang mahal itu sudah membasuh seisi dunia ini. Pintu alam maut, kuncinya sudah ada pada Yesus. Bahkan kunci sorga sudah ada pada Yesus. Ingat akan semua itu. Yang engkau layani, yang engkau sembah, yang engkau selalu sampaikan doa-doamu adalah Pencipta semesta alam. Dia yang punya kehidupan. Dia berkata pintu ditutup, tidak ada yang bisa membukanya. Kalau dia berkata terbukalah pintu bagimu, tidak ada seorang pun, tidak ada kuasa apapun bisa menutupnya. Karena firman-Nya tidak pernah kembali sia-sia. Lalu jadi satu pertanyaan di dalam hidup ini. Mengapa Tuhan izinkan terjadi? Nah, ini kan yang terpenting. Mengapa kalau Tuhan izinkan semua ini? Untuk apa? Pak Johan kehilangan istri, kehilangan mamanya, kemudian dilahirkan dari rumpun, seorang papa yang terlahir di atas gunung, tanpa mengenal Tuhan, tanpa ngerti kehidupan. Dia tetap seorang papa. Hidup adalah anugerah. Kita tidak bisa memilih. Semua itu telah dianugerahkan. Bagi seorang Pak Johan, mengasihi seorang papa itu melebihi segala-galanya. Kenapa?
Karena seorang papa dikasihi adalah seperti mengasihi Tuhan sendiri. Kenapa? Karena pada sayalah pembatas itu diberi. Seorang papa yang mengenal Tuhan, seorang papa yang memulainya dari Tuhan, seorang papa yang akan meneruskan generasi pembaharuan turun-temurun. Sebagaimana dia disebut Allah Abraham, Ishak dan Yakub, demikianlah Abraham pembatasnya. Dan Yesus adalah bagian yang menyempurnakannya di dalam pengenalan. Semua Taurat itu digenapi. Demikianlah saya berharap dan berdoa, sebagaimana Tuhan pernah janjikan pada generasi ketujuh dari garis keturunan hidup saya akan lahir seorang Yusuf, seorang anak cucu yang luar biasa dipakai. Saya tidak tahu akan lahir dari generasi Rehuel atau Kaserat atau Rici yang dicangkokkan, tapi akan ada lahir satu tokoh besar dari rumpun tejohan ini. Saya berdoa semua ini jadi dokumen yang menguatkan anak cucu ini pada masanya, bahwa rumpun ini adalah rumpun kesayangan Tuhan, pilihan Tuhan yang sudah diberi pembatas, dan semakin menuju kemuliaan sorga. Haleluya. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan yang menyatakan mengapa Tuhan mengizinkan semua itu terjadi. Ibrani 12 ayat 3 sampai yang ke-10. Ibrani 12 ayat 3 sampai ke 10. Demikian Tuhan berfirman. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran orang yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Amin. Amin. Ini jawaban Tuhan. Kitab suci sudah memberi jawaban bagi kita apabila ada anak-anak Tuhan, apabila orang-orang Kristen bertanya, mengapa ini terjadi padaku? Supaya engkau diproses, dibentuk jadi anak kesayangan. Karena Tuhan menghajar, menyesah, dan memberi izin semua hal tidak menyenangkan itu terjadi, supaya manusia roh, karakter imago Dei itu keluar sempurna dari kepribadianmu, dari hidupmu. Supaya engkau jadi pembatas lagi satu rumpun keturunan dari generasi ilahi yang akan datang itu. Kepadamu Tuhan berikan benih lebih dari pemenang, karena itu kuat dan bertahan, saudaraku. Saya berdoa bahwa hidup ini sebagaimana sudah dinyatakan, hidup adalah pilihan. Jangan sampai keliru memilih. Ada banyak anak-anak Tuhan memilih memasuki 5 dosa besar. Di balik sakit, kesusahan, tekanan ekonomi, berbagai pencobaan, hal tidak menyenangkan terjadi, ada banyak anak-anak Tuhan memilih bersungut-sungut, gerutu, enggak menolong hidupmu. Sebagian yang lain didera roh-roh intimidasi, khawatir, makan cemas, tidur gak nyenyak, tidur terganggu. Pada akhirnya kehidupannya didera dengan tekanan demi tekanan, dan himpitan itu membuatnya tanpa sadar mereka bergeser dari pegangan firman. Mereka mulai mencari pegangan-pegangan yang ditawarkan dunia ini, hingga pada akhirnya dari satu kekecewaan
menuju berbagai kecewaan yang menyudutkan mereka pada suatu titik, suatu muara keputusasaan hidup. Berhenti dari semua itu. Pegang Tuhan. Percayai firman-Nya. Hidup di dalam firman-Nya. Tinggal di dalam kasih Yesus. Sebab kasih Yesus tidak akan pernah gagal. Kasih Yesus tidak akan pernah mengecewakan. Hidup mati kita ini ada di tangan Tuhan. Hidup bagiku adalah Kristus. Dan meninggal dunia, hari berakhirnya nafas kehidupan itu, kita akan bisa melihat hari perkenanan itu telah tiba. Tuhan menjemput kita. Saudara terkasih, saya menemukan di dalam kehidupan ini selalu konfirmasi dari Tuhan. Kalau saudara-saudara yang masih ingat, di serial khotbah saya pernah bercerita bertemu dengan banyak teman-teman masa sekolah SD, teman-teman semasa kecil, dan di antara berapa puluh banyaknya itu pada akhirnya saya harus relakan tidak saya masuki di dalam komunikasi pertemanan. Kenapa? Karena saat itu saya melihat suatu pertemanan yang melanggar etika dan bagian-bagiannya disebut dengan kesopanan. Saya berkata saya tidak mau, apalagi di baliknya ada intrik-intrik dengan yang bernada sosial, mau berbuat baik buat guru, buat ini. Saya berkata ini tidak pada tempatnya, apalagi sudah melanggar dengan yang namanya pakai nama teman untuk minta ini minta itu. Saya hentikan semua itu, dan masih sisa ada sekitar 7 orang teman-teman yang saya anggap berkeluarga sehat, cara berpikir akal budinya sehat, kesopanannya ada, etikanya ada. Ke-7 teman ini saya masih miliki di dalam satu grup yang hari ini kami semua punya pemikiran yang sama untuk hari tua, ingin sama-sama hidup damai, hidup tenang. Bahkan kami punya mimpi sama-sama ingin beli tanah yang luas untuk tinggal bertetangga. Supaya apa? Supaya masa tua ada teman masa kecil yang hatinya kita kenal adalah orang-orang yang terpuji, yang baik hati. Dan baru beberapa hari ini teman-teman menghubungi saya bercerita, kumpulan yang saya tinggalkan itu terkonfirmasi. Ternyata apa yang terjadi? Yang menjadi sandungan ternyata hari ini mulai membuat persahabatan itu retak dan mengotori semua persahabatan masa kecil itu dengan sini pinjam uang, sana pinjam uang, ambil yang ini, ambil yang ini, hingga yang tadinya berpikir orang ini sosial loh, ya orang ini orang baik loh, yang Pak Johan itu keras orangnya, sangat-sangat nggak kompromi loh, hari ini bisa melihat buah-buah kehidupan mencerminkan manakah yang logam mulia, manakah yang kuningan. Anda harus memilih dan harus melihat, membuka mata telinga. Saya berdiri pada kodrati imago Dei Yesus, ingin selalu jadi berkat, hidup di kebenaran Tuhan dengan norma etika kesantunan dan tidak melanggar hukum, apalagi mencoreng persahabatan masa kecil. Saya lebih memilih untuk menyingkir dan mengalah. Kenapa? Karena saya tidak mau hati ini landas iman dan hati nurani ini terkamirkan dengan melihat hal-hal yang tidak sopan, hal-hal yang palsu, yang munafik. Hari ini semuanya terbuka, terbukti. Ada yang grogoti persahabatan pertemanan ini, sana 2,5 juta, sini pinjam sana. Saya berdoa teman-teman yang mendengarkan semua ini jangan tersakiti, karena ketika Anda sudah memilih harus siap bayar harga. Konsekuensi salah memilih, salah investasi dalam hidup sudah pasti ada kerugian. Jangan teruskan, hentikan semua itu. Hanya orang yang punya telinga mendengar apa yang Roh katakan, dia akan berhenti dan tidak mau nambah banyak kerugian dalam kehidupan. Karena itulah jangan teruskan sungut-sungut, jangan paksakan kekhawatiran dan kekuatan manusiawi untuk menolong diri. Pinjam utang untuk sana sini, gali lubang, pindah lubang, tutup lubang, akhirnya jadi generasi pelobang. Nggak guna semua itu. Stop. Ambil langkah baru dari Tuhan. Kehidupan ini, sebagaimana terkadang kita tahu, satu langkah Tuhan datang, maka Enenias bisa bangkit dengan satu kalimat yang indah. Enenias, dalam nama Tuhan Yesus bangunlah, bersihkan tempat tidurmu. Alangkah indahnya hidup seperti itu. Karena kabar baik itu adalah
sesuatu yang berharga dalam kehidupan. Tabita yang sudah mati dan sudah dibersihkan mayatnya, siapa sangka bisa dipegang seorang Petrus hidup lagi. Dalam Tuhan akan selalu ada kesempatan. Bersama Tuhan selama hatimu sadar, engkau buka pintu pertobatan hatimu, Tuhan akan pulihkan hidupmu. Itu anugerah Tuhan. Jadi kita menemukan hari ini jawaban Tuhan. Mengapa semua itu Tuhan izinkan? Supaya kita diproses jadi anak kesayangan. Saudara terkasih, seorang anak kesayangan sebagaimana Roh mengajari saya di malam-malam sebelum tidur. Roh Kudus berkata, anak kesayangan adalah pelaku firman. Orang yang melakukan firman tidak akan pernah dapat hukuman. Dan ini bisa dicerna secara logika, secara sederhana. Di dalam kehidupan berbangsa bernegara, kalau saudara taat melakukan semua peraturan bangsa, taat sebagai warga negara yang baik, tidak ada halangan apapun, mau kemanapun, silakan. Ya, tidak akan ada imigrasi yang cegah hidupmu, tidak akan ada kepolisian yang tangkap engkau. Kenapa? Engkau warga negara yang baik, yang taat hukum, yang bayar pajak. Kewajibanmu, pelaporan hartamu, semuanya transparan, semuanya oke. Bisnismu semuanya oke. Mau kemana-mana tidak ada yang menghalangi. Tapi kalau dalam kehidupan ini isinya manipulasi, semua kehidupan ini kucing-kucingan, ya, Anda akan kuciwa. Kenapa? Baru mau langkah pergi, masalah pajak. Baru mau langkah pergi, imigrasi tahan. Hidup ini terasa begitu beratnya ketika kita melanggar firman Allah. Ketika kita bermanipulasi dalam kehidupan, mengutip firman, mengutip semua pernyataan Tuhan Yesus itu untuk membenarkan diri. Di mata manusia engkau dipuji dan banyak orang nggak tahu, ya. Banyak orang bilang, wah hebat, rohani, baik hati lo. Ini semua kepalsuan itu cepat lambat para malaikat algojo kehidupan akan datang menagih dalam hidupmu. Hanya masalah waktu. Karena itulah Roh Kudus berkata, seorang pelaku firman adalah orang yang sadar untuk memberi dirinya disayang oleh Tuhan. Seorang pelaku firman adalah orang yang sadar memberi dirinya untuk disayang Tuhan. Ternyata itu kuncinya. Tidak pusingkan dengan perdebatan, keributan orang-orang yang berkiblat urusan persepuluhan, yang terdoktrin dengan mamon, hitungan karena melihat banyak oknum-oknum rohani. Tidak pusing semua itu. Dengan melihat, wah kehidupan hamba-hamba Tuhan makin kaya, glamor, apa ini itu. Dan kemudian dari satu pernyataan, semua popularitas, semua hal propaganda rohani saling mengikat, saling menginjak, saling menekan. Enggak pusing semua itu. Injil yang utama, firman Tuhan yang utama, kita dan pribadi kita dengan Tuhan itu yang utama. Yang lain itu hanya multivitamin. Ketika saudara makan firman, semuanya sudah tersedia di dalam firman. Tidak perlu cari di luar lagi. Sebagaimana Tuhan ngajari saya secara pribadi, saya bisa mengadopsi semua hal yang dituliskan dalam buku hamba-hamba Tuhan yang hitungan berapa ratus tahun, bahkan ada yang ribuan tahun. Saya bisa belajar semua itu karena Roh mengajari. Sebab di dalam diri kamu sudah ada pengurapan yang mengajari kamu segala sesuatu yang dari Tuhan itu benar. Inilah yang mesti kita dapatkan di dalam kehidupan ini. Perlakuan Bapa itu, pengajarannya, prosesnya, pemahamannya, kesadarannya, imago Dei itu mesti kita capai. Kenapa? Karena di dalam kitab suci juga dituliskan supaya kita beroleh kekudusannya. Ternyata lewat semua itu kita beroleh kekudusan Bapa. Tanpa pengudusan, saudara, jangan berharap akan masuk sorga. Sorga itu tidak pernah mencatat orang-orang baik di sorga, orang-orang beramal di sorga, orang-orang tahu rohani, orang-orang pinter rohani, orang-orang yang mahir dan ngafal kitab suci masuk sorga. Enggak ada. Di sorga yang tertulis adalah orang-orang kudus, orang yang beroleh pengudusan Tuhan. Pemahaman ini kita dapat, kita akan bisa melihat segala sesuatu lebih utuh lagi. Nah, saudara, karena itulah saya mau ajak saudara sudah melihat dua tokoh Eneas dan Tabita ini, memperlengkapi kita dan menjawab akan semua persoalan hidup kita. Sekarang kita melihat suatu proses yang kitab suci katakan supaya kamu menjadi anak kesayangan, beroleh kekudusan Bapa.
prosesnya seperti apa? Saya akan mengutip bagian-bagian dari kehidupan Rasul Petrus. Supaya apa? Supaya kita bisa melihat secara sederhana. Dan kita bisa langsung melihat apakah ini ada di dalam hidup kita semua. Mari kita lihat bagian-bagian yang ada. Lebih dahulu kita melihat Matius 14 ayat 25 sampai 33. Matius 14 ayat 25 sampai 33. Beginilah firman Tuhan. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengeluarkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Amin. Amin. Hal pertama, bila kita diproses jadi anak kesayangan Tuhan, kita diproses bisa memperoleh kekudusan Tuhan. Proses pertama adalah kita mengalami hal-hal supranatural. Pengalaman supranatural. Ini penting untuk kita pahami supaya kehidupan ini jangan kita menilai sesuatu dari apa yang nampak semata. Kalau saudara menilai, tidak melihat segala sesuatu menurut apa yang benar dan terperinci, tidak tahu bobot bibit-bebetnya, saudara bisa kena drama rohani loh saudara ya. Kena manipulasi rohani loh saudara. Lihat Pak Johan kalau begini, saudara pikir, wah edan itu pendeta ya. Cincinnya belian itu. Apalagi saya bilang betul 650 juta menurut uang Zimbabwe. Ya kalau saudara nggak punya pengetahuan, saudara akan terkesima dan bilang luar biasa pendeta itu, kemakmurannya gila. Ya karena itu saudara, jangan menghakimi apa yang nampak. Dan jangan buat dirimu jadi orang yang memperhamba diri di balik kehidupan kekristenan ini. Punyailah pengetahuan, punyai wawasan, dan marilah sabar mengikuti semua hal dari Tuhan supaya engkau dicerdaskan di dalam kehidupan. Cincin ini nilainya 65 ribu rupiah, dan ini pemberian anak-anak yang sayang sama saya. Richie, Rehwell, Serat, 65 ribu di tangan Pak Johan, rasanya bener ini udah 650 juta. Maklum saudara, semua yang kena bagian dari kasih karunia Tuhan akan bersinar ya, karena kita ini adalah shining generation. Sinar kemuliaan firman Tuhan itu memancar ketika kita jadi pelaku firman. Tuh bukan hanya cincin, bajunya Pak Johan itu loh mewah bener, baju pejabat ini, minimal jenderal-jenderal yang pakai. Ya betul saudara, yang pakai jenderal, tapi jenderalnya jenderal Nagabonar saudara ya. Ini baju saya pakai karena tadi ketika saya sedang menyiapkan diri, Tuhan berkata pakailah baju itu. Baju ini baju kenangan semasa saya masih aktif di sekuler, ketika saya masih ada di Astra Internasional. Ini baju kira-kira 13 tahun yang lalu saudara. Dan semasa istri saya masih hidup, ingatan akan istri itu kemudian Tuhan suruh pakai. Ini baju kerja yang tersimpan 13 tahun, yang gak rusak. Saya sudah berkata, banyak kesaksian saya sampaikan, baju-baju saya itu banyak saya semaikan kemana-mana. Ada beberapa yang Tuhan suruh saya simpan, itu kadang-kadang melewati batas 15-20 tahun, bajunya masih awet. Itu kenapa? Karena firman berkata, semua yang dari Tuhan itu ada mencapai titik melampaui hukum logika, melampaui semua perhitungan dunia. Kenapa? Karena Tuhan kita itu Tuhan yang kekal. Ketika kita ada di dalam hadiratnya, Musa 40 hari 40 malam bisa kuat, gak makan, gak minum, hanya nunggu Tuhan nulis lo batu saudara. Tuhan Yesus dengan kuasa ruah Elohim 40 hari 40 malam berjalan ke padang gurun. Lihat, kuat. Kenapa? Karena ketika ruah Elohim memenuhi kita, hukum kekekalan Tuhan, imago Dei, rupa gambar Allah itu membawa kita jadi beda.
Maka kelihatan yang begini-begini sangat sederhana. Jadi kelihatan mewah, bukan karena kita mewah, bukan. Tapi firman yang memancar keluar, ruah Elohim yang bermanifestasi itu menampilkan sesuatu yang terbuka. Inilah yang saya bentangkan, yang saya singkapkan, yang saya ajarkan bagi umat Tuhan, supaya jangan terkesima, supaya jangan terhipnotis lagi, jangan diperhamba lagi bahwa segala sesuatu ini hanya duniawi. Yang terpenting adalah proses hatinya Tuhan. Bagaimana kita bisa memahami ketika Tuhan mengajarkan hal-hal supranatural itu terjadi, kita bisa melihat, wah ini luar biasa. Kabar yang datang dari Papua ketika awal permulaan bulan lalu, kita berdoa minyak urapan Tuhan sesuai pesan Tuhan untuk mengurapi keluarga, mengurapi tempat tinggal. Minyak yang sama dipakai, mendoakan banyak orang sembuh dari sakit. Saya tidak perlu ikut andil berdoa. Anak-anak Tuhan, anak-anak rohani, orang-orang yang kami mentoring, mereka melakukannya dengan firman, dengan iman. Minyak biasa telah didoakan itu ditumpangi tangan di mana-mana, orang beroleh kesembuhan. Inilah perkara supranatural yang mesti kita pahami. Jangan menganggap bahwa hamba-hamba Tuhan itu super. Yang super itu cuma Superman, Superwoman, celana dalamnya di luar, ya. Hamba-hamba Allah itu sama semuanya, nggak ada lebihnya apa-apa. Cuma mereka dipanggil, dipercayakan, dan dikaruniakan. Mereka nggak lebih. Di dalam kehidupan ini semua saling melengkapi. Ketika hamba-hamba Allah melayani sepenuh hidup, mereka tidak bekerja lagi. Mereka nggak punya penghasilan sebagaimana Lewi. Hidup mereka hanya untuk melayani umat. Umat yang punya jawatan bendahara surga mensupport mereka. Kehidupan mereka, anak-anak mereka. Mensupport semua pekerjaan Tuhan dalam hidup mereka. Umat bergantung dengan bibir perkataannya. Supaya apa? Supaya bibir perkataannya yang disupport itu benar-benar murni, tidak perlu lagi cari untung di balik pelayanan, apalagi menjadikan pelayanan ini sebagai pekerjaan untuk mengerok ujung-ujungnya keperluan perut, urusan perut, menimbun harta ngengat berkarat. Nggak perlu semua itu. Inilah kesadaran ini yang mesti kita pahami. Karena itulah Tuhan masih membekali kita sampai hari ini dengan pelajaran supranatural. Bu Angel suka cerita, kalau saudara dengar, lagi ke pasar, tiba-tiba ada orang yang minta-minta. Setelah diberkati, begitu ditoleh hilang orangnya. Baru-baru ini kami makan di sebuah warung nasi uduk. Ada anak kecil, saya ini lagi mau makan, lagi pesen, anak kecilnya melonggong begini. Saya lihat, saya bilang, Om makan dulu ya. Kenapa? Nanti sesudah Om makan balik lagi ya. Saya bukan tidak mau memberkati. Dua hal. Yang pertama, saya lagi fokus pesan makanan. Yang kedua, saya nggak pegang duit. Saya sudah bilang kemana-mana, seorang hamba seperti saya, berjalan seperti Tuhan Yesus, perlu anak kecil yang pegang 5 roti 2 ikan. Ya. Perlu Bu Angel, perlu Rehwer, Ricci, sama Serat. Kenapa? Karena memang saya nggak pernah bawa apa-apa di dalam kehidupan ini, dan merasa memang inilah kelegaan hidup seorang hamba yang merdeka. Nanti ya, wah terus dia melas. Akhirnya saya bilang, dengerin Om ngomong, buka telinganya gitu loh. Dia pergi. Begitu saya pesen, lagi ngobrol sama mbak warungnya, datang lagi yang lebih besar sedikit. Om, bagi Om. Saya lihat, Om makan dulu ya, nanti balik. Selesai gitu aja, saudara. Kami makan, sudah makan, Bu Angel bayar, anak-anak bayar. Terus saya minta sejumlah uang untuk berkati anak-anak ini. Saya cari, saudara, cari, tidak ketemu. Rehwel bilang, udah hilang Pak, anak kecil begitu udah pulang kali Pak. Ricci, wah pokoknya sudah cari tidak ketemu. Malam itu tidak ketemu. Kami masuk mobil berangkat. Hati saya gundah gulana. Kenapa? Muka anak itu muncul di wajah saya, muncul di hati saya, ya. Di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Lalu saya berkata, aku nggak mau pulang dalam keadaan begini. Saya bilang,
Tuhan, jangan sampai aku salah sama Engkau. Saya doa bagi nyetir, minta pengampunan. Saya bilang, jangan aku melukai dan menyandung anak-anak ini. Saya bilang, beri aku kesempatan. Richie bilang, aku juga pernah gitu om. Kesempatan tuh hilang, rasanya gimana? Saya puter balik mobil. Dan dari kejauhan saya lihat, saya hentikan mobil di tengah jalan, saya lari-lari samperin anak-anak itu, melepaskan berkat Tuhan itu. Saudara, Tuhan pesankan kepada kita, jangan tahan kebaikan, jangan tahan upah buruh, jangan lalai ketika Tuhan perintahkan sesuatu. Taati suara Tuhan, dan semua hal yang Tuhan gerakan, kerjakan. Karena bagian-bagian itu mengandung pelajaran supranatural yang kita belum mengerti. Mungkin di balik semua itu Tuhan sedang memperpanjang umur kita. Mungkin Tuhan sedang membuat suatu alasan ketika engkau menabur dalam kasih, menabur dalam ketaatan. Mukjizat sedang berjalan dalam hidupmu. Mukjizat sedang menolong anak-anakmu. Mukjizat sedang menolong suamimu. Mukjizat sedang terjadi di bisnismu. Mungkin Tuhan sedang cegah alam maut. Pintunya sedang ditutup. Kenapa? Karena Tuhan menemukan alasan. Tuhan selalu membentangkan tangannya untuk menemukan alasan untuk menolong anak-anaknya. Kita yang harus peka di dalam hidup. Kalau saudara di rumah aja pasang air condition, saudara tahu kalau pekanya kurang, itu nggak enak, panas, nggak ada gunanya punya AC kalau kurang peka ya saudara ya. Makanya punya peka yang ideal dalam hidup. Hatimu itu harus selalu peka. Seperti air condition yang selalu bisa mengimbangi panas cuaca, yang bisa menyejukkan keberadaan kita. Demikianlah hati kita harus punya situasi kontrol yang sama. Peka mendengar suara Tuhan, peka terhadap keperluan-keperluan yang ada yang dibutuhkan sesama, peka terhadap dukungan dan melayani Tuhan, peka terhadap segala hal yang kita sudah komitkan. Kita konsisten berjalan di jalan pengabdian ini, menabur ini tidak akan pernah berhenti sampai nafas akhir hidup kita. Kenapa? Karena kita dititipi saudara ya. Ini semua titipi. Suatu hari Pak Johan pergi, ini buat apa? Ini kembali ke anak-anak, dan anak-anak yang suka diambil, yang nggak suka dia pasti akan berkati ke orang-orang. Ini semua sementara saudara. Ini saya bersyukur sama Tuhan. Saya tidak mau pamer-pameran. Di antara barang-barang murahan, Pak Johan menikmati kekayaan pemberian Tuhan, kemurahan Tuhan. Bagi saya menikmati yang murah, yang sederhana, yang penting jadi pengajaran, jadi berkat di dalam kehidupan iman ini. Itu cukup bagi saya. Baju-baju yang seperti ini indah untuk dinikmati, dan ini adalah celana tentara. Celana yang saya pakai di Israel. Saudara bisa lihat foto bersama tentara. Ketika rombongan berkata, kalau ada tentara nanti di gunung, apa itu namanya, Gunung Sion ya? Gunung Hermon ya. Kalau ada tentara di Gunung Hermon, jangan deket-deket ya. Hari kami tiba, salju belum turun, dan ada tentara yang cukup banyak. Dan saya bilang, Tuhan, bolehkah aku ambil dokumen untuk tentara itu sebagai momen betapa kami sudah sampai di Gunung Hermon bersama para penjaga Israel ini. Saya melihat suatu kesukaan Tuhan di situ, anggukan Tuhan di situ. Maka saya mengangguk ke tentara itu, tersenyum. Saya mendatanginya dan berkata dengan bahasa Betawi, "Excuse me sir, may I get picture with you?" Biarpun begini-begini saudara, saya ini mengerti bahasa surga saudara. Dan yang saya ngomongin itu orang ngerti. Bahkan di Turki ketika saya belanja, orang Turki bahasanya Turki, saya pakai bahasa roh, sama-sama nggak ngerti tapi bisa belanja, bawa pulang gratis lagi jas kulit itu. Lihat foto-foto menarik ini. Ini semua kekayaan kemuliaan yang Tuhan sudah percayakan bagi anak-anak kesayangannya. Pelajaran pertama, hal-hal supranatural pasti anak-anak Tuhan alami, pasti engkau alami, pasti keluargamu alami, pasti semua orang yang cinta Tuhan dan dikasihi Tuhan akan mengalaminya. Bagian yang kedua dari pelajaran ini adalah Matius 16 ayat 21 sampai 24. Injil Matius 16 ayat 21 sampai ke 24. Demikian firman Tuhan. Sejak waktu itu Yesus mulai mengatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam, kepala, dan ahli-ahli Taurat,
lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Amin. Amin. Saudara terkasih, sudahkah saudara paham pelajaran pertama tadi, hal-hal supranatural yang disangkanya hantu berjalan di atas danau, di atas air itu ternyata Tuhan Yesus. Dan Petrus berkata, "Ini aku Tuhan." Petrus mau berjalan juga, akhirnya berjalan juga di atas air. Hal supranatural itu hal yang tidak masuk akal. Saya sempat bertanya kepada Tuhan di medsos, begitu banyak sekali trik sulap dan ada keajaiban. Apakah suatu hari trik-trik ini yang akan dipakai nabi-nabi palsu? Karena dengan trik sulap juga ada banyak orang bisa berjalan di atas air, padahal di bawah air ditaruh cermin dan kaca, saudara ya. Ada banyak trik, bahkan ada yang bisa lompat ke tembok hilang. Nah, hal-hal inilah yang hari ini sedang kita lihat dan dipertontonkan. Suatu hari kalau masuk ke dunia rohani, ini bisa menjadi nabi-nabi palsu yang menghipnotis banyak orang. Jadi saudara terkasih, kita sudah bisa melihat dari hal supranatural yang dialami seorang Petrus, meskipun pada akhirnya karena hembusan angin, imannya goyah, Petrus mulai tenggelam dan Tuhan Yesus memegangnya, membawanya masuk ke perahu. 2 pasal berikutnya terjadi sesuatu ketika Tuhan Yesus sedang bicara tentang nubuatan, tentang keberadaan dirinya, tentang harga kemuliaan yang dia pikul itu. Apa yang terjadi? Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Bayangkan saudara, Kitab suci berkata Petrus ini bisa tegur Tuhan loh. Tegurnya gini, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-sekali tak akan menimpa engkau." Wow, luar biasa. Petrus yang sudah hampir tenggelam ketika berjalan di atas air ini, tiba-tiba ingin jadi seorang pembela bagi Tuhan. Dalam kehidupan, tidak usah bela Tuhan, saudaraku. Apa yang mau dibela? Kalau dia itu sang pencipta, mau belanya, mau bela apanya? Dia yang punya kehidupan, yang pegang nyawa manusia. Saudara mau bela sang pencipta? Adakah yang namanya panci bela sama pemilik panci? Apakah kuali bela kuali? Nggak ada dalam kehidupan. Atau Bu Angel ada ciciper, tiba-tiba kue kue nastar datang ke Bu Angel dan berkata, "Lapar ya, ini makan aku." Itulah kejadiannya kalau kita mau coba hidup di dalam kehidupan rohani ini, seakan-akan mau bela Tuhan. Nggak guna, saudara. Hal yang kedua yang kita bisa lihat lewat apa yang diajarkan Tuhan Yesus ini, bahwa hadirkan Tuhan Yesus untuk mengubah manusia dalam. Saudara terkasih, siapkan dirimu. Jikalau Tuhan sedang proses engkau, jangan lari dari proses. Jangan tinggalkan panggilan Tuhan. Perhatikan bagaimana ketika Tuhan Yesus menghardik hidupnya Petrus. Perhatikan saudara. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Kebayang gak saudara? "Enyalah engkau iblis." Wow, saya tidak bisa bayangkan. Apakah hari-hari ini anak-anak Tuhan sanggup menerima hardikan seperti ini? Apakah anak-anak Tuhan hari-hari ini punya hati yang besar, hati yang terbuka untuk menerima teguran dari Tuhan? Karena saya sudah temukan ada banyak sekali di dalam kehidupan rohani ini, ada banyak orang di tengah kesusahan. Semua berkata, "Aku mau, aku tidak akan berubah. Aku akan setia kepada Tuhan." Lagi masa susah begitu. Begitu udah dipulihkan Tuhan, semua itu mereka abaikan. Ada banyak orang lupa
bahwa dalam hidupnya Tuhan prioritaskan proses imago Dei manusia dalamnya, supaya karakter, tabiat, sifatnya seperti Tuhan Yesus, segambar serupa dengan Tuhan Yesus. Semua proses ini Tuhan kerjakan pada Petrus yang saat itu saya yakin hatinya pasti sakit sekali. Mungkin ada banyak teman-temannya yang memandang kepadanya dan terkejut juga. Mungkin ada banyak omongan di dalam hati pada saat itu. Semua orang yang mendengar perkataan, "Nyala iblis." Wow, Tuhan Yesus yang lemah lembut, Tuhan Yesus yang sopan, yang santun, ini tiba-tiba bisa berkata dengan keras, "Nyala engkau iblis." Wow, ini dahsyat saudara. Dan ini juga pesan buat kita. Ternyata kita juga disuruh milih. Apa pilihan pertama? Adalah memikirkan yang dipikirkan Tuhan. Inilah yang anak-anak Tuhan banyak kali tidak paham. Mereka memikirkan bagian yang kedua. Mereka lebih memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia, hingga pada akhirnya hidupnya diatur manusia, hidupnya terpenjara dengan pikiran-pikiran, apa kata orang, apa pendapat orang. Oh, semuanya diatur menurut manusianya. Mereka lebih memilih yang manusia dan akhirnya mendukakan roh. Mereka lebih memilih sisi kebenaran manusia daripada kebenaran firman Tuhan. Ini hal yang hari ini masih terus terjadi dalam kehidupan ini. Ada banyak orang lebih memilih kebenaran populer, kebenaran yang menyenangkan telinga, kebenaran yang menyukakan manusia, daripada kebenaran di dalam kekudusan Tuhan, kebenaran yang tersembunyi, kebenaran yang dikenan oleh Tuhan. Ini pilihan saudara, dan ini diajarkan Tuhan kepada kita. Jadi kalau kita diproses jadi anak kesayangan untuk beroleh kekudusan Tuhan, Tuhan akan menghajar kita. Tuhan akan meluruskan jalan hidup kita. Dia akan menegur kita dengan keras. Dia akan memberi kita peringatan. Kita harus peka dan harus tahu bahwa semua itu dimaksudkan supaya kita bisa hidup lurus menurut pengaturan roh, hidup benar menurut apa yang tertulis di dalam firman Tuhan, hidup jadi pelaku firman yang sejati. Saya tidak ingin berpanjang lebar untuk menyatakan kepada saudara, di dalam melayani Tuhan beberapa puluh tahun ini, saya sudah melihat hal-hal memilukan saudara. Semua yang saya saksikan ini adalah apa yang Tuhan ajarkan secara pribadi, hingga jalan-jalan ini saya bisa sharingkan, saya bisa nyatakan terbuka kepada saudara. Dan ini juga saya impartasikan turun kepada anak-anak, turun kepada keluarga The Johan, supaya memperlengkapi, membekali mereka. Suatu hari di masa depan, ketika saya sudah pulang ke sorga, mereka bisa menapaki jalan kehidupan bersama Tuhan Yesus ini. Jalan lurus, jalan roh, jalan yang penuh dengan jejak kaki Tuhan yang berlemah. Kebaikan, kemurahan mengikuti langkah hidup anak-anak ini, mengikuti kita semua. Karena Tuhan bersama kita, jalan hidup kita dibedakan. Semua keadaan hidup kita solusinya jadi berbeda. Karena apa? Karena Tuhan memberi solusi dan menyatakan penyertaannya, memberi kemenangan dan memberikan hal-hal yang ajaib, hingga jalan hidup kita semua orang bisa melihat Yesus yang semakin besar ada. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir, Matius 26 ayat 69 sampai yang ke-75. Matius 26 ayat 69 sampai 75. Petrus menyangkal Yesus. Sementara itu Petrus duduk di luar di halaman. Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Galilea itu?" Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang, katanya, "Aku tidak tahu apa yang engkau maksud." Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu." Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, "Pasti engkau juga salah seorang dari mereka, itu nyata dari bahasamu." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka
teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Amin. Amin. 10 pasal kemudian kitab suci mencatat Petrus harus mengalami suatu ujian yang membuat dia menangis sedu-sedan, menyesal pun sudah terlambat, menyangkali Yesus, dan ayam berkokok sudah. Saudara terkasih, hal ketiga, ketika Tuhan memproses kita jadi anak kesayangan oleh kekudusannya, Tuhan akan membawa kita masuk pada pembuktian iman bahwa semua hal dalam kehidupan ini adalah kasih karunia. Baik itu melayani, baik itu bekerja, berbisnis, berkeluarga, ingin ini, ingin itu, semua hal adalah kasih karunia. Bahkan nyawa kita sendiri hari ini yang bisa kita masih miliki di muka bumi ini adalah kasih karunia Tuhan semata. Pemahaman ini kita mesti capai. Kalau kita bisa mencapai semua pemahaman ini, kita akan menjaga hidup kita supaya hidup kita lurus, menjadi pelaku firman, tidak mendukakan roh, tidak manipulasi firman, tidak hidup munafik hingga berlaku belat-belit. Kita akan hidup jujur di hadapan Tuhan dan sesama, karena kita ingin hidup selagi hidup ini, hidup jadi terang kehidupan. Kita ingin hidup selagi hidup ini jadi garam kehidupan, hingga kehidupan ini benar-benar kehidupan yang memberkati nama Tuhan, dan kehidupan yang bisa diwariskan bagi anak cucu. Jejak langkah kaki hidup kita, mesbah hidup kita, mesbah bersama Tuhan akan menjadi pengajaran warisan yang berharga bagi anak cucu kita. Bahkan nama kita dikenang, nama Tuhan dipermuliakan. Saudara terkasih, ini yang Tuhan pesankan kepada kita hari ini. Pemahaman ini bisa kita dapat hingga pada akhirnya kita bisa melihat apakah hari ini kita sudah memilih yang tepat. Apakah kehidupan kerohanian, kekristenan kita hari ini sudah mencapai suatu pilihan yang datang dari Tuhan, yang akan menuju masa depan, hari-hari yang baik, hari-hari yang berharga, yang akan mencapai ketepatan ketika kehidupan menyudutkan, ketika kehidupan menekan, ketika kehidupan mengharuskan kita memilih. Ternyata semuanya yang kita punyai hari ini adalah yang berharga dari Tuhan. Dan yang terutama lagi, ketika hidup berakhir, kita tahu yang menjemput kita adalah pihak kerajaan Allah, menuju pintu gerbang surga yang terbuka, dan melihat yang kita sembah, yang kita puji, membentangkan tangannya dan tersenyum. Alangkah luar biasanya hari itu. Mari kita angkat kedua tangan kita sama-sama. Tangan kasih Tuhan menyertai kita, memberkati kita dan keluarga kita. Semua yang kita kerjakan Tuhan buat berhasil. Pastor William Serat L. Johan akan tutup dalam doa, dan dalam doa berkat-berkat Bapak Surgawi. Mari kita angkat kedua tangan kita sama-sama. Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Kristus, baru saja kita menyelesaikan pelajaran iman dari serial Gereja Mula-Mula Tuhan part 16 tentang anak kesayangan Tuhan Yesus. Sekarang kita lebih dapat memahami hati Tuhan dan tidak jatuh lagi dalam dosa, sungut-sungut karena kesulitan, percobaan, dan berbagai kegagalan yang terjadi dalam hidup kita. Marilah kita selalu mengucap syukur di hadapan Tuhan Yesus Kristus, Sang Penebus hidup kita. Mari kita juga rajin menabur kebaikan dan saling memberkati supaya kasih Yesus nyata di antara kita. Dan janganlah lupa untuk saling mendoakan dan hidup jadi pelaku firman, supaya kita semasa hidup telah memenuhi kodrati hukum Allah, yaitu menabur dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita sehati, sepakat, dan berdoa di hadirat Tuhan untuk menerima berkat-berkat Bapa Surgawi. Mari kita menyatakan doa dalam iman dengan mengangkat kedua tangan kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terbukalah tingkap-tingkap langit, semua taburan benih dan ketaatan hidup kita beroleh kegenapan firman-Nya. Kita menabur dan menuai, kita dipeliharanya, kita dibelanya, kita disertainya, kita diberkatinya. Maka tercurahlah berkat Bapa Surgawi, engkau akan terus naik dan tidak menjadi turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor, adonanmu, lumbung-lumbungmu, rekening bank dan kas keuanganmu diisi Tuhan penuh. Berkat bangsa-bangsa pun masuk dalam kapasitas hidupmu. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah karir bisnismu, diberkatilah studimu, diberkatilah pelayananmu. Dalam anugerah Tuhan Yesus,
maka engkau beserta keluargamu akan menerima kasih karunia, kesehatan, keberuntungan, berkat 5 roti 2 ikan, pelipat kali gandaan berkat, jawaban doa, berkat terobosan ekonomi, dan mujizat-mujizatnya yang ajaib. Dalam Roh Kudus, maka engkau beserta keluargamu termatera hidup di bumi seperti di surga. Kita terima berkat-berkat sorgawi ini dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tiada Allah yang seperti Engkau, tiada Tuhan seperti-Mu. Hanya Kau, Yesus.